Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah maupun ada di kosan diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas kuliah online ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Berhubungan ini masih bulan Syawal, jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan informasi maupun hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kali ini saya menjadi pemateri pertemuan 4 ataupun bab 4 pada praktikum Python ini. Langsung saja bab 4 percabangan Python. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama mahasiswa dapat mengenal percabangan Python. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat kode dengan percabangan Python. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan pengguna percabangan Python. Kemudian, dasar teori. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Yang pertama, yaitu percabangan if. Percabangan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Sintaksnya adalah sebagai berikut. If tes kondisi, kemudian blok pernyataan if. Adapun di sini contoh program yang teman-teman harus coba. Kemudian ini sebagai bukti ataupun presensi teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah menyalin. Jadi tinggal salin saja. Nanti teman-teman silahkan perhatikan dan ikuti apa yang saya instruksikan. Nah, di sini kita bisa lihat tanda pagar ini yaitu komentar. Bila bilangan positif, tampilkan pesan. Jadi di sini angka sama dengan 5. If angka lebih besar 0, print. Kemudian angka adalah bilangan positif. Kalau kita analisis, ini secara sebelum kita jalankan dari sintaks ini, kita bisa simpulkan. Kita simpulkan bahwa angka sama dengan 5, kemudian if angka ini berarti 5 lebih besar daripada 0. Nah, ini akan menampilkan adalah bilangan positif, yaitu 5 adalah bilangan positif. Kemudian yang ini angka sama dengan minus 1. Kemudian if angka lebih besar pada 0, print angka adalah bilangan positif. Jadi di sini akan menghasilkan yang berikut akan bernilai false sehingga tidak dieksekusi. Jadi yang dieksekusi yaitu yang ini. Coba ya kita run aja. Atau apakah betul? Oke. Ini hasilnya yaitu 5 adalah bilangan positif. Nah, di sini teman-teman silahkan coba dari percobaan ini, copy paste saja, tidak masalah. Tapi jika ada kesalahan bukan berarti kesalahan dari
aplikasi ataupun kesalahan dari laptopnya, melainkan bisa jadi dari sintaksnya ada yang keliru. Karena tidak menjamin semua sintaks ini ada yang betul. Oke, di sini. Nah, ini. Jadi saya minta teman-teman coba angka sama dengan 5 ini saya minta nanti ini. Misal NIM teman-teman itu 19010023. Berarti saya minta dua angka terakhir menjadi 23. Nah, di sini berarti teman-teman ubah menjadi 23. Nanti percobaannya silahkan. Ini yang untuk percobaan. Teman-teman salin ke lembar kerja untuk presensi. Dan yang angka sama dengan -1 ini menjadi -23. Oke. Silahkan teman-teman nanti coba. Kita lanjut, yaitu yang kedua. Percabangan if-else. Pernyataan if-else menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Sintaksnya adalah sebagai berikut. If tes kondisi, blok pernyataan if, else, kemudian blok pernyataan else. Oke. Di sini ada contoh programnya. Saya sudah menyalin juga di sini. Jadi tinggal copy paste saja di sini. Dan kita betulkan dulu. Nah. Baik. Jadi dari contoh program ini kita run. Sebelum kita run maksudnya, kita analisis dulu. If bilangan lebih besar sama dengan 0, print positif atau 0. Nah, jadi misalnya bilangan sama dengan 0, ini akan mengeksekusi yang ini. Yang if. Kemudian apabila bilangan sama dengan 5, akan mengeksekusi yang ini juga. Coba nanti kita coba di sini -1 ya nanti setelah yang eksekusi yang ini. Kita run langsung. Oke, di sini benar akan menampilkan positif atau 0. Kenapa else tidak dijalankan? Karena di sini kondisi pertama kalau betul, berarti yang kondisi pertama yang dikerjakan atau yang dijalankan. Jadi karena yang kondisi kedua ini salah, negatif, ya ini 5 kan bukan negatif. Jadi tidak akan dieksekusi. Oke. Nanti saya sama seperti tadi meminta ini dua angka terakhir, misalnya tadi 2 berapa ya? Nah ini, misal NIM teman-teman 23, jadi saya minta di sini 23 juga. Kemudian di sini saya minta nanti jadi -23 juga. Oke ya, seperti itu. Coba kita coba di sini -1 ya, yang sesuai dengan tadi -1 kita run. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini akan mengeksekusi kondisi yang kedua, yaitu bilangan negatif. Ya, karena bilangan sama dengan -1. Oke, seperti itu. Yang ini sudah selesai, jadi kita lanjut ke sintaks yang ketiga, yaitu percabangan if, elif, else. Nah, ini keliru ya, ini kurang else-nya. Jadi di sini ada penjelasannya. Kita baca dulu. Pernyataan if, elif, else digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Nah, ini karena ada 3, jadi lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Nah,
Yang terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah bilangan blok else. Sintaksnya seperti ini. If tes kondisi, blok pernyataan if, elif tes kondisi, blok pernyataan elif, else blok pernyataan else. Di sini kita lihat ada contoh programnya. Kita coba juga. Di sini saya sudah menyalin, tinggal ambil saja di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita analisis dulu. Bilangan sama dengan 5,5 akan menjalankan yang mana? Akan yang menginstruksi kondisi mana ya? If, elif, atau else. Kita analisis. If bilangan, berarti bilangan 5,5 lebih besar daripada 0. Print bilangan positif. Nah, ini akan mengeksekusi yang kondisi pertama, yaitu if. Kenapa? Karena 5,5 merupakan bilangan positif. Coba kita run ya. Betul atau tidak? Nah, betul. Di sini akan mengeksekusi bagian if. Coba kita ubah menjadi bersini. Coba juga mengganti bilangan jadi bilangan sama dengan 0. Di sini sama dengan 0. Kita run. Nah, di sini akan mengeksekusi kondisi yang kedua ataupun elif. Kenapa? Karena bilangan sama dengan 0, yaitu bilangan 0 sama dengan 0 akan mengeksekusi, akan menampilkan keluaran 0. Kemudian kita ubah menjadi minus 5,5. Minus 5,5. Kita run. Nah, di sini akan menampilkan kondisi yang ketiga ataupun yang else. Di sini bilangan negatif ya. Bilangan negatif. Betul. Karena minus 5,5 merupakan bilangan negatif. Oke, udah selesai. Jadi saya minta yang ini sama seperti yang sebelumnya. Misalnya NIM teman-teman 19010023 berarti dua angka terakhir menjadi 23. Kecuali yang 0 ini ya. Yang 0 ini saya tidak ubah karena untuk melakukan percobaan itu bagian kondisi yang kedua ataupun yang elif. Oke, di sini berarti nanti teman-teman menjadi 23, di sini menjadi minus 23 juga. Oke, mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Silahkan selamat mencoba dan jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan mengenai percobaan, silakan tanyakan di forum grup ataupun ke saya personal chat. Boleh, tapi saya tidak akan menerima pertanyaan yang bentuknya meminta jawaban seperti itu. Oke, silahkan teman-teman ikuti instruksi yang ada pada video ini. Kemudian ikuti instruksi yang pembuatan yang untuk dikumpulkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan pendahuluan ya. Kan di situ ada format-format seperti apa untuk mengirimkannya, pasti teman-teman sudah tahu lah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.